mesin Kaklin ya, OLED 256 GB, pasang chip dan pakai Atmospark dual boot. Ini kontrolernya saya gak pakai karena biasanya takut ada kendala. Nah, ini kita pakai controller kita sendiri. Request untuk tema ya, temanya pakai ini. Terus request gamenya sekitar 20 game udah kita coba semua dan jalan ya sampai sini. Terus ini aplikasi bawaan kita. Nanti untuk aplikasi bawaan Atmospark nanti ada videonya sendiri-sendiri untuk tutorial cara penggunaannya. Untuk memorinya sisa segini ya. Ini internal memang disisakan minimal 5 GB untuk save data. Sementara ini micro SD nya sisa 6 GB. Untuk game-game requestannya itu sudah nggak ada yang bisa masuk. Jadi kita hanya 20 game ini aja. Oke, mungkin itu aja. Untuk problemnya itu lebih ke chip ya, jadi kadang masih nge-glitch. Cuman ini sehari ini kita cek udah nggak ada glitch. Kecepatan untuk baca chip juga variatif, kadang cepat seperti ini ya, nggak ada 3 detik, tapi kadang juga agak lama sekitar 10 detik. Tapi variabel seperti itu normal ngelihat kondisi suhu dan kondisi mesin sebenarnya. Nanti ya ini kita coba lagi ya. Di sini indikatornya ada di sini. Nah, ini udah hijau. Ya, udah buka, udah nyala lagi. Sekitar 2-3 detik aja. Sudah nggak ada glitch. Harusnya udah aman. Kita udah coba untuk berkali-kali mati nyalakan chipnya. Tapi ini untuk kedepannya itu saran saya untuk enggak nyalakan ya, di turn off ya. Cukup di sleep aja kalau mesinnya itu nggak dipakai, hanya rentan mungkin 1 hari 2 hari. Cukup di sleep aja, nggak perlu di turn off atau di shutdown. Walaupun sebenarnya tidak masalah, cuman biasanya itu mempengaruhi umur dari motchipnya itu sendiri. Karena motchipnya itu sendiri sebenarnya dia itu bekerja hanya ketika dia di restart ya, mesin di restart atau dinyalakan setelah di shutdown. Tuh. Ini OFW-nya ya. Nggak ada yang hilang. Save data dari OFW pun termigrasi ke CFW, hanya saja yang di OFW ini datanya hilang karena datanya ini kan ada di SD card-nya harus diformat dan dibikin jadi dual boot. Ini kalau bisa dilihat di bagian data management itu internal OFW-nya itu tidak terpakai sama sekali. Jadi kita di mode CFW itu hanya menggunakan SD card aja gitu. Makanya SD card-nya sisa 6,2 GB tadi. Sisa yang internal yang di CFW itu tadi yang sisa sekitar 8 GB itu tuh datang dari mana? Sebenarnya itu ada partisian dari SD card. Jadi internalnya itu cloningan. Jadi internalnya CFW itu cloningan dari mode OFW yang ditaruh di SD card. Seperti itu. Makanya SD card-nya sama, sisa 6,2 GB, tapi internalnya itu masih di sini sisanya masih 53 GB. Sementara yang di CFW itu sisanya hanya tinggal 8,9 GB. Salah satu indikator berikutnya itu OFW dan CFW adalah ketika masuk ke setting bagian sistem, di current system versionnya ini hanya ada sistem firmware mesin aja. Sementara kalau di CFW ada embel-embel yang lainnya. Seperti itu. Ya, coba kita cek untuk restart lagi. Nah,
dia itu bekerja hanya ketika ini aja. Indikatornya adalah ini lampu. Nah, lampunya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini ungu. Nah, ini langsung hijau ya. Nah, dan setiap di restart itu dia akan kembali ke pemilihan mode seperti ini. Jadi chip itu bekerja hanya ketika ini aja. Setelah ini dia udah nggak bekerja lagi. Makanya asumsinya kalau mesin itu tidak sering di shutdown atau di restart, itu chipnya lebih awet gitu. Walaupun kita sendiri di sini kasih garansi untuk 2 bulan ke depan. Kalau chipnya bermasalah, kita ganti semuanya. Either chip atau instalasi chipnya. Seperti itu. Cuman 2 bulan itu kan pengennya kita itu enggak hanya sekedar 2 bulan, pengennya ya seterusnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu tetap aman gitu. Jadi ini cuma saran aja, suggest aja untuk memperpanjang umur dari chipnya itu sendiri. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Ini sebenarnya sisa memasukkan mod bahasa Indonesia. Nah, ini bisa dilihat ya. Tinggal 8,7. Dia berkurang terus. Tadi sekitar 9 GB berkurang karena untuk save data. Untuk beberapa game yang kita punya beberapa game yang ada mod bahasa Indonesianya, seperti Pokemon Sword, terus Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom, Xenoblade 3, Deluxe itu ada, Wonder ada, Persona 5 Royal ada. Ini ada beberapa game yang memang kita sudah punya mod bahasa Indonesianya. Kak Lin mau diinstalkan atau tidak? Kalau misalnya mau, nanti kita akan instalkan mod bahasa Indonesianya untuk 5 game gratis, secara gratis, karena kita sebenarnya juga jualan mod bahasa Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikoreksi, tolong dikirim ke WhatsApp kami. Mungkin itu aja untuk videonya. Terima kasih, Kak Lin.